Profesi penilai memiliki peran penting dalam mengelola kekayaan atau aset milik negara. Penilai juga memiliki peran dalam menyajikan nilai wajar dalam pencatatan laporan keuangan. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Jawa Barat bersama dengan Direktorat Penilaian DJKN Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang penilai yang diadakan secara hybrid. Karena nilai itu adalah tentunya kerap kali berpotensi ada namanya dispute nilai. Ini akan menjadi isu besar apabila tidak segera diundangkan RUU penilai ini. Nah, kenapa? Karena salah satu contoh paling yang kita tunggu-tunggu apa yang disebut dengan terbentuknya database properti juga. Di mana database properti ini akan memberikan kenyamanan, kepastian. Sementara kalau terjadi dispute antara aparat penegak hukum kemudian penilai ini seringkali ya kalau menyangkut nilai tanah ini mereka masih mendasarkan kepada nilai jual objek pajak. Kenapa? Karena menurut aparat penegak hukum mereka masih mendasarkan pada undang-undang ya terkait dengan NJOP ya kaitannya dengan undang-undang nomor 12 tahun 85 yang sudah disempurnakan. Itu Mas, ini menjadi isu yang menjadi luar biasa. Kegiatan ini bertempat di ruang sidang Gedung N Lantai 1, Gedung Keuangan Negara GKN Bandung, Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung, serta melalui Zoom Meeting. Tentunya ini baru langkah awal karena selanjutnya tim PAK RUU Penilai akan melakukan harmonisasi yang dijadwalkan sekitar bulan September di tahun ini. Dan selanjutnya apabila seluruh dari tim PAK bisa menyetujui dengan memberikan paraf, maka nanti sesuai dengan karena ini adalah inisiasi pemerintah, maka Menteri nanti akan melakukan surat amanah Presiden ya, Ampres untuk kemudian dinaikkan dan akan menjadi skala prioritas di dalam prolegnas dan pembahasan di anggota DPR. Nah ini nanti yang tentunya masih panjang, karena apa? Karena kita masih ada perlu uji publik dan diseminasinya juga, ya sehingga ini pada akhirnya jika memang benar-benar kehadiran RUU penilai ini dianggap penting untuk bangsa dan negeri ini, sebagaimana tadi disampaikan di dalam naskah akademis harus tercermin betul cost benefit analisisnya bahwa undang-undang ini memberikan profit, keuntungan yang sangat besar untuk bangsa dan negeri ini, khususnya juga untuk masyarakat. Acara ini dihadiri Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Tavianto Nugroho, perwakilan BPK Jawa Barat, perwakilan BPKP Jawa Barat, Kanwil DJP Jawa Barat 1, Kanwil ATR, BPN Jawa Barat, OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, BPKAD Jawa Barat, dan DPD MAPI Jawa Barat. Selain itu dihadiri perwakilan dari Universitas Pajajaran dan Politeknik Negeri Bandung, Kantor Wilayah BNI Jawa Barat, serta Kantor Wilayah BCA Jawa Barat. Direktur Penilaian DJKN Arik Haryono menyampaikan kegiatan konsultasi publik terkait RUU tentang penilai akan dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Sehingga diharapkan akan didapatkan banyak masukan, tanggapan, saran dan pandangan untuk menyempurnakan draft naskah akademis maupun draft RUU tentang penilai itu sendiri. Harapan yang ingin dicapai dengan dilakukannya konsultasi publik RUU penilai, tentunya RUU ini bisa diundangkan karena profesi penilai sudah cukup lama menunggu dan tentunya terkait dengan perubahan teknologi, kemudian juga climate change. Profesi ini terus berkembang, membutuhkan metode-metode baru, sehingga kepastian hukum khususnya tidak saja bagi profesi penilai, tapi juga khususnya juga kepada para pengguna dari profesi penilai. Sehingga ini perlu segera bisa untuk nantinya diundangkan. Draft RUU penilai yang terdiri dari 15 bab ini diantaranya mengatur tupoksi profesi penilai, dibentuknya Majelis Kehormatan Penilai, sistem pusat data transaksi properti nasional, perizinan, dan lainnya. Tentunya tadi hal-hal yang paling besar karena ini menyangkut dua sisi, yaitu penilai pemerintah dan penilai publik, di mana ranah masing-masing tentunya memiliki sisi tugas dan fungsi yang cukup
unik. Namun demikian, karena kita bicara satu profesi, basis kompetensi yang menjadi hal yang menjadi isu penting, ya. Di mana basis kompetensi di sini tentunya harus memiliki kompetensi yang memenuhi standar sebagai penilai. Kemudian isu penting lainnya baik terkait dengan masalah apa yang disebut dengan organisasi penilai, yang tentunya baik di situ menyangkut penilai pemerintah maupun penilai publik, termasuk Dewan Kehormatan, ya, yang kita menyampaikan di sana bahwa nanti akan ada terpilih sekian jumlah anggota Dewan Kehormatan yang akan apabila terjadi dispute nilai dan lain sebagainya, kita juga terkait dengan penyusunan standarisasi, termasuk isu-isu bagaimana kaitannya dengan sanksi pidana. Semua itu menjadi hal-hal yang akan menjadi hal besar yang akan kita usung di dalam RUU ini.